On that note, we will now talk about their journey and victory in the rafting championship with Selawati Solihin, who was part of the junior rafting team. Halo Sela. Halo, Sela, apa kabar nih? alhamdulillah baik. Baik ya. Alright, so congratulations to the junior team who brought home the gold medal. Can you tell us more about your participation and victory? So Sela, kemarin ini kan baru saja menang. Bisa ceritain gak sih kemarin gimana waktu menangin medali emas di kejuaraan dunia rafting championship? Ya, sebenarnya kan yang pertama itu di nomor sprint kita dapat peringkat keempat ya karena terjadi beberapa kesalahan teknis dan setelah itu kita mengevaluasi tim dan kita harus merebut kembali peringkat pertama gitu. Jadi jangan terus-terusan ngedown gitu. Jadi kita melakukan evaluasi tim, evaluasi tentang sungai atau apapun itu, dan sehingga kita bisa dapatkan peringkat pertama. Okay, alright. So you guys started in the 4th place, but ended up being in the 1st place. Amazing, keren banget loh. Akhirnya dari posisi keempat jadi posisi nomor 1. Now, aku tuh penasaran banget. How many hours would the team practice every day, and how do you find time for your education? Nah, Sel, aku tahu kamu umurnya 21 tahun dan yang lainnya juga masih sekitar 21 tahun, 22 kan. Pastinya harus membagi waktu dengan belajar gitu. Jadi kita pengen tahu gimana sih cara membagi waktu, jadwalnya seperti apa, dan jadwal latihannya seperti apa juga sih? Ya, kita membagi jadwalnya terutamakan pendidikan nomor 1 ya. Karena kita membagi waktu, misalkan ada jadwal kuliah atau jadwal sekolah itu didahulukan latihan. Jadi setelah melakukan kegiatan belajar, kalau masih ada waktu untuk latihan kita jalani gitu. I see. So education is number 1 of course, and after you do your school work and everything, and then you will do your practice and training. Seru banget ya bisa membagi waktu. Keep it up loh Sela, keren banget loh bisa seperti itu. Nah kalau untuk ngomongin tentang rafting sendiri nih, seperti mungkin banyak rafting enthusiast yang menonton juga. What skills should rafting enthusiasts have? Skill seperti apa yang harus mereka punya? Apakah mungkin seperti aku yang tidak punya skill apa-apa bisa langsung nyoba atau gimana nih menurut Sela? Iya, sebenarnya tim kita juga dulu emang nggak punya basic arung jeram ya, tapi karena kita dilatih langsung oleh pelatih yang dulunya atlet arung jeram, jadi kita lebih tahu gitu, lebih mengenal lagi teknik-teknik arung jeram seperti apa gitu, ada berapa banyak gitu. Oke, jadi untuk skillnya sendiri yang penting ada kemauan dulu ya untuk mau belajar rafting. Yeah. So the most important thing is you just have that will that you want to learn about rafting, and of course you will have the trainers to help you train. Tadi kita ngomongin tentang rivernya kan. Untuk rivernya sendiri, kalian tuh latihannya di mana sih? Kalau tempat latihan kita di Sukabumi, tepatnya di Sungai Citarik. Di Sukabumi, oke. So Sukabumi would be the river for your training. Nah tadi kan Sela juga sempat ngomongin kalau misalnya tadi di championship-nya sendiri, di kompetisinya sendiri, dari posisi 4 ke 1. Tadi Sela sempat bilang sih harus evaluasi. Tapi selain evaluasi ada strategi apa lagi supaya bisa memenangkan medali emas? Ya, strateginya yang pasti kita kalau ngedayung jangan sampai
ketinggalan sama tim lain gitu. Jadi harus diterapkan kita paling depan gitu. Okay, I think you just have to have that mindset that you always have to be the first one, and then when you what do you call it? When you, I guess teamwork would be it too. Harus selalu sama-sama, harus ada ininya ya, apa namanya, momentumnya juga selalu sama kan ada hitungannya sendiri ya kalau untuk rafting ya. Interesting. Nah, tadi kita ngomongin tentang championship yang ada di Bosnia. Gimana sih kalau misalnya ditanya perbedaannya apa? Perbedaan paling terbesar antara rafting di Indonesia dan di Bosnia. So what is the biggest, how do you compare rafting in Indonesia and rafting in Bosnia? And is there any difference? Seperti apa sih yang paling membedakan? Menurut pengalaman kemarin ya, karakter sungai di Indonesia dan di Bosnia itu berbeda. Kebanyakan di Indonesia karakter sungainya berjeram yang besar, tuh. Tapi kalau di Bosnia lebih ke kebanyakan gelombang-gelombang gitu. Ah, oke. Dan sungainya sangat bersih di sana. So the river in Bosnia definitely much more clear than the one in Indonesia. And of course when we're talking about how the rapid and everything totally different. But tapi tetap walaupun berbeda sangat jauh dengan Indonesia, kalian bisa mengarungi, menarungi river mereka dan akhirnya memenangkan medali emas. Nah, tadi kita juga sempat ngomong kalau aku sempat bilang sih kalau kalian itu hanya diberi waktu 1 minggu untuk libur dari training ini. Jadi setelah 1 minggu kalian akan balik training lagi. So what's next? Ada kompetisi apa lagi? Ya, selanjutnya kita ada kompetisi seperti kejuaraan nasional, kejuaraan daerah, dan juga pasti ada World Rafting Championship lagi. Okay, Marcella, thank you so much. Even though you only have 1 week off and you have a lot of other competition ahead of you, we wish you the best and of course for your team also. Take care, Stella. Ya, terima kasih.